Baiklah anak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita sehat-sehat selalu. Hari ini kita belajar video, untuk matematika peminatan kelas 10. Eee, kita bicarakan dulu tentang vektor di ruang, ya, atau disingkat dengan R3, ya kan. Nah, jika dua vektor atau lebih terletak pada satu bidang yang sama, apa maksudnya kan? Jika dua vektor atau lebih terletak pada satu bidang, bidang itu kan ini ya, seperti kayak lantai, dinding, itu namanya bidang, ya kan? Ya kan? Maka vektor-vektor itu disebut koplanar. Koplanar itu maksudnya satu bidang, ya. Kemudian jika dua vektor atau lebih terletak pada garis yang sama, maka vektor-vektor itu disebut kolinier. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Untuk penyusunan sumbu-sumbu, yaitu sumbu kartesiusnya, itu kita harus bermulai dari sumbu X. Nah, untuk itu sumbu X itu kalau di kartesius yang namanya ruang dimensi 2, itu kan pakai hanya dua ini aja, gini aja ya. Nah, sekali ini kalau kita pakai 3 dimensi, ya berarti otomatis ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nah, untuk sumbu X itu diletakkan di dari pangkal koordinat 00, itu diletakkan di sebelah sini ya. Oke. Nah, ini namanya sumbu X, lalu sumbu Y, ya, lalu sumbu Z. Nah, untuk itu kita mulai dari sumbu X dulu ya, ini dia. Di sumbu X itu ada yang namanya vektor satuan yang disingkatkan dengan I, ya kan. Jadi I itu adalah vektor satuan. Nah, I itu lambangnya saya nyatakan, saya buat dengan I pakai topi ya, jadi di atas pakai topi, bukan dibuat tanda panah. Ya, biasanya kalau vektor baru kita buat tanda panah. Sedangkan ini kan dia vektor satuan, jadi ada sedikit artinya tanda bahwasanya I pakai topi, itulah namanya vektor satuan, ya kan, untuk yang terletak pada sumbu X. Nah, ini dia yang tanda panah ini. Sehingga dari O ke A itu adalah sekian kali dari satu ini kan. Karena I itu adalah vektor satuan, berarti panjangnya 1. Nah, untuk notasinya dalam struktur kolom, I itu adalah 100, maksudnya 100 berarti X-nya 1, Y-nya tidak ada, Z-nya tidak ada. Makanya dia berada pada sumbu X. Nah, oke, sehingga OA itu diberi nama vektor OA. Bisa juga menjadi vektor posisinya yaitu A, karena vektor posisi dimulai dari O, ya kan. Lalu A itu adalah sama dengan sekian kali I, makanya I itu pengalinya kita buat X, ya kan, dan X itu bilangan real. Dan dengan cara yang sama J juga begitu, bisa sumbu Y, ya kan, terletak pada sumbu Y. Nah, J itu panjang vektornya adalah vektor satuan, satu satuan, dan J itu adalah komponennya adalah 0, 1, 0. Berarti yang ini ya. Bisa ngerti? Ini 1, ya kan? Panjangnya kan 1. Berarti 1 di sini. Lalu untuk sumbu X dan sumbu Z tidak ada terletak di situ kekuasaannya kan gitu. Lalu sehingga OB, ini OB adalah merupakan Y kali J. Jadi saya kasih tambah pengalinya ini, satu satuan ini kalau kita mau buat 3 berarti 3J gitu kan. Kalau seandainya secara umum kita kasih nama aja dengan nama Y kali vektor satuan J, ya kan. Nah, kemudian yang vektor selanjutnya yaitu di sumbu Z, vektor K itu panjangnya 1, sehingga komponen daripada vektor satuan itu adalah 001. Berarti dia hanya berada pada sumbu Z ini saja, ya kan. Sehingga OC, ya kan, sama dengan vektor C seperti tadi yang di sini, yang vektor A sama dengan ZK. Jadi Z itu adalah pengali untuk vektor satuan pada sumbu Z gitu ya. Nah, berikutnya R adalah sebuah vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari IJK, yaitu R, ini lihat gambar ya. R itu ini kan, vektor R adalah vektor OP. Sedangkan OP itu terbentuk kalau kita menggunakan jumlah vektor, OP adalah
OA ya kan tambah AD tambah DP ketemu kan. OA tambah AD tambah DP ketemu, berarti hasilnya adalah OP. Nah, apabila kita kaitkan dengan IJK tadi, maka kita lihat karena AD ini sama dengan OB, maka saya gantikanlah OA dengan OB. DP sama dengan OC, maka otomatis R ini, vektor R ini ya, itu sama dengan ya kan vektor OA tambah vektor OB tambah vektor OC. Gitu kan? Sedang tadi kita tahu OA itu adalah X ya kali vektor satuan I, lalu OB itu adalah Y kali vektor satuan Z, kemudian OC adalah vektor satuan K, ya kan? Sehingga XI tambah YZ tambah ZK itulah yang namanya IJK membentuk basis pada R. Jadi disebutlah itu faktor, ini namanya disebut faktor basis, ya kan? Lalu R dapat dinyatakan dengan vektor kolom, yaitu seperti ini ya, kita kolom lah. Susunnya komponen X, Y, Z-nya itu ya kita susun aja seperti kolom ini juga, baris berbaris. Nah, perhatikan sekarang contoh 1. Contoh 1 ini tentang penulisan kolom ya, vektor kolom dan vektor baris. Vektor kolom R misalnya adalah min 124, maka vektor basisnya adalah min 1I tambah 2J tambah 4K. Sama ya. Lalu ini adalah vektor kolom R min 104, berarti vektor basis R itu adalah min 1 kali I, sedangkan vektor satuan J-nya tidak ada 0 ya, berarti 4K kan gitu. Dan selanjutnya vektor kolom R misalnya 024 dan vektor basisnya adalah R, 0-nya tidak ada di I-nya, vektor I-nya tidak ada satuan I, lalu 2J ditambah 4K. Nah, contoh 2 tentang vektor koplanar. Jika A 2I kurang 3J tambah K, lalu vektor B 4I kurang 5J tambah 9K, dan vektor C min 1I tambah 2J tambah 3K adalah koplanar, maka kita disuruh menyatakan vektor B ini dalam bentuk huruf A dan C. Nah, untuk itu penyelesaiannya kita harus menggunakan vektor kolom ya, lebih enak daripada vektor basis ini kalau kita mau menghitung-hitung. Nah, vektor A di sini adalah 2 min 3 1. Bisa ya. Lalu vektor B adalah 4 min 5 9. Vektor C adalah min 1 2 3. Nah, ada 3 vektor A, B, dan C terletak pada satu bidang yang sama. Itu persoalan yang namanya koplanar kan gitu. Nah, untuk kalau mendapatkan peristiwa itu harus berlaku A sama dengan M kali B tambah N kali C. Maksudnya vektor A itu harus bisa kita bentuk akan sama dengan vektor M ya, koefisien M kali B tambah N kali vektor C. Nah, kita lihat berapa tadi A ini? 2 min 3 1. M kita tulis saja, B berapa tadi? 4 min 5 9. Lalu N adalah min 1 2 3. Nah, sehingga 2 itu ya kan sama dengan 4M kurang N, ini dia. Oke, kemudian berikutnya min 3 itu adalah min 5M tambah 2N. Sudah? Nah, sekarang kita kan mau mencari M sama N-nya ini, ya kan? Karena itu nanti sebagai yang namanya kita membentuk ABC ini kan gitu. Lalu kita lihat, ini kita kali 2 dulu sehingga terbentuklah 4 sama dengan 8M kurang 2N. Ini kita kali 1 saja, berarti tetap seperti ini. Lalu ditambah, akibat ditambah maka ini habis. Maka 4 tambah min 3 1, 8M tambah min 5M 3M, sehingga M adalah sepertiga. Nah, untuk M sama dengan 3, ketika M-nya sepertiga, maka saya menggunakan ini. 2 sama dengan 4M kurang N, maka 2 sama dengan 4 kali sepertiga kurang N. Berarti ini bisa kita lihat N pindah ke sini, berarti sama dengan 4 per 3 kurang 2, maka N dapatlah hasilnya min 2 per 3. Sesudah itu kita berdasarkan pemisalan tadi berlaku ini, maka vektor A adalah MB tambah NC, sehingga vektor A adalah
M-nya berapa tadi? 1/3 kali B tambah N-nya berapa? Min 2/3 C. Nah, ini kita kali 3 semua, muncullah 3A sama dengan B kurang 2C. Tadi kita diminta nyatakan B dalam A dan C, berarti B sama dengan 3A tambah 2C. Inilah yang dimaksud dari pertanyaan, nyatakanlah B ini dalam A dan C. Nah, selanjutnya kita masuk nomor berikutnya. Nah, sekarang besar atau panjang vektor. Nah, jika kita perhatikan R ini dalam bentuk vektor baris, yaitu X, Y, Z, maka panjang vektor R itu bisa kita lakukan dengan menggunakan ini namanya panjangnya ini ya, pakai mutlak, yaitu akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sebenarnya ini dari Pitagoras yang bersambungnya ini kan gitu. Lalu kemudian jika P adalah X1, Y1, Z1 dan Q X2, Y2, Z2, maka PQ itu adalah ini PQ, otomatis Q kurang P, begitu kan? Masih ingat kan dulu? Ini kan titik P, ini titik Q, berarti vektor posisinya P kecil kurang P kecil dengan Q kecil. Berarti kalau kita mau cari PQ, Q kurang P, berarti Q-nya berapa? X2, Y2, Z2 ini ya. Oke, kurang X1, Y1, Z1. Maka sehingga kalau kita mau mencari besar vektornya, maka tanda seperti ini kan namanya panjang atau besar vektor. Maka ini dikuadratkan semuanya kan gitu. Berarti dapatlah X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat tambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Itulah besar atau panjang vektor. Nah, kita lihat contoh 3 mengenai panjang vektor. Hitunglah panjang R ya, yang komponennya adalah min 213. Ya kan, kita mulai dulu ya. R mutlak yaitu sama dengan akar ya dikuadratkan, maka dapatlah akar 14. Nah, yang B adalah vektor AB dengan A-nya 4 min 21, B-nya min 1, 2, 3, ini bentuk koordinat, maka AP sudah bisa kita gunakan yang ini tadi kan gitu. X2 kurang X1 berarti min 1 dikurang 4 pangkat 2, bisa? Lanjut, 2 kurang min 2, oke. Lanjut, 3 kurang 1. Nah, dihitung dapatlah dia akar 45 atau 3 akar 5. Nah, berikutnya ini ada namanya, kita harus belajar dulu istilah gambar koordinat kartesius di R3. Nah, kalau di R2 itu ruang kan cuma ada 4 aja ya, ada 4 bidang saja. Itu kalau kita bekerja di kartesius R2 ya kan yang di. Nah, kemudian pada kartesius di R3 itu bisa membagi ruang atas 8. Ya, atas 8 disebutlah dengan nama oktan, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat ini. Oktan 1. Oktan 1 itu adalah berada di daerah sini. Nampak? XYZ, berarti XYZ itu berada pada di daerah depan ini ya. Lalu oktan 2 adalah berada selanjutnya seperti sini. Makanya dibuat min X dengan Y dengan Z ini ya. Dan seterusnya dari sini kemari lagi berarti oktan 3 yaitu min X min Y Z. Nampak? Lalu oktan 4 yang di sini adalah, kita lihat berarti apa di sini? X min Y min Z. Bisa paham kan? Itu oktan 5 ya. Kalau oktan 4 berarti sudah kembali 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya kan, ini 1, kedua, ketiga, keempat. Berarti ini yang kelimanya kan gitu. Yang kelimanya berarti apa? Yaitu X, Y, min Z. Bisa? Oke, kalau tadi ini yang ketiga kan lain kan, berbeda kan. Ketiga tadi min X, ini dia. Min X, min Y gitu kan. Ini dia. Min X, min Y, Z. Lalu yang keempat, ini dia yang keempat adalah X, min Y, Z. Bisa? Lalu yang kelima berarti tinggal membalikkan aja. Ini kan sama semua ini. Sama kan? XY min XY kan gitu. Min X min Y, X min Y. Yang berubah hanya ininya saja. Z-nya tadi ini di atas, ini Z-nya berada di bawah. Kan gitu. Min Z. Oke. Nah, sekarang itulah namanya sistem yang dibuat koordinat kartesius R3. Dan kita beri nama, itu namanya setiap ruang namanya oktan 1 sampai oktan 8. Nah, komponen koordinat titik pada sumbu X disebut absis.
Berarti ini namanya adalah absis. Absis positif, absis negatif. Lalu komponen koordinat titik pada sumbu Y, berarti yang ini, oke. Nah, adalah disebut ordinat. Berarti ada yang positif, ada yang negatif. Dan yang terakhir yang jarang kita mendengarnya adalah Z. Z itu adalah komponen daripada koordinat titik sumbu di Z, disebut dengan nama aplikat. Jadi sehingga kalau ini digabungkan terjadilah sebuah titik yang disebut titiknya adalah X, Y, Z. Oke, nah berikutnya contoh 4. Persamaan vektor suatu garis. Oke. Pada koordinat Kartesius di R3 diketahui titik A min 534 dan titik B min 291. Lalu garis AB, garis AB ini kalau dihubungkan jadi garis, memotong bidang datar XY di C. Nah, kalau dia memotong bidang datar XY, berarti dia bermain di daerah XY saja. Di daerah sinilah. Ya kan? X, Y bisa. Ini kan X tadi, ini Y-nya. XY atau di sini. X, ya kan? X, Y, kan gitu. Berarti daerah sini kan gitu. Lalu di sini kita hanya mempelajari angka-angkanya saja. Oke, nah. Berarti supaya lebih gampang kita harus mencoba menggambarnya dulu ya. Nah, untuk menggambarnya, untuk menggambarkan titik A, kan gitu. Berarti min 534 kita harus melihat ini X-nya. Berarti sumbu X mana ini? Sumbu X-nya min 5, paham? Lalu sumbu Y-nya berapa? 3 ya kan? Berarti antara min 5 sama 3 ini kan min 5,3 kalau kita bermain di koordinat Kartesius ruang 2. Lalu karena ada di sini ruang 3, 4, berarti titik ini akan naik ke atas sepanjang 4, inilah dia. Oke, ini sumbu Z-nya 4 ya kan? Sehingga koordinat A itu adalah min 5, 3, 4. Itu cara menyusun koordinat ruang dimensi 3. Lalu B itu berarti X-nya min 2, Y-nya 9, berarti itu ditemukan, di sini dapat min 2,9. Lalu diminta Z-nya 1, berarti naik ke atas 1, kan gitu. Itulah min 2,9. Lalu di situ ada dibuat tadi titik C. Titik C itu kita buat X, Y, 0 karena tadi dia bilang memotong bidang datar XY. Berarti dia memotong bidang datar XY itu berada di kuadran 2. Bisa paham kan? Oktan 2 ya kan? Nah, lalu kita mulai bekerja. Yang dimaksud dengan, ya kan, ini AB, BC itu satu garis, ya kan? Otomatis bisa kita lakukan peristiwa yang terlebih dahulu, yaitu pernah kita lakukan AB itu sama dengan vektor konstanta atau K kali AC. Oke, berarti AB bisa kita lakukan K kali AC karena ini adalah segaris kan gitu. Lalu kemudian, nah di sini kita menggunakan vektor posisi ya. AB adalah B kurang A. Bisa ya, paham ya? Dari sini itu ya. Berarti OA itu A kecil, OB B kecil, atau OA vektor posisi A, OB vektor posisi B, kan gitu. Berarti B kurang A, ini K kali C kurang A. Oke, B adalah vektor posisinya sesuai dengan koordinat. Ini dia. Min 291. Kurang A-nya adalah sesuai koordinat. Min 534. K kali buka kurung C adalah XY 0, kan gitu. Karena tadi katanya kan di bidang XY saya dia memotong di titik C, kan gitu. Lalu A-nya adalah berapa? Min 534. Nah, di sini kita kasih nama dulu baris 1, ini namanya baris 2, ini namanya baris 3. Nah, perhatikan persamaan vektor di atas. Oke, kita lihat. Lihat baris 3, berarti yang ini. Baris 3 adalah 1 kurang 4 sama dengan K kali, ini dia, 0. Dan juga K kali minus 4, berarti minus 4K. Nah, ini bisa kita kerjakan, ya kan? 1 kurang 4 min 3, K kali 00 tinggal min 4K, berarti K-nya 3/4. Nah, dengan K 3/4 ini kita coba lihat baris 1. Baris 1 adalah min 2 min 5, jadi min 2 tambah 5. K-nya berapa tadi? 3/4 kali X, oke.
Lalu ini min tambah, berarti tambah 5, berarti 3/4 kali 5, berarti dapatlah ini kan. Lalu kita hitung min 2 tambah 5, 3. 3/4 X tambah 15/4. Lalu ini kita kali 4 semua. Kali 4 ini 12, kali 4 3X, ini dikali 4 sama dengan 15. Dikerjakanlah 3X sama dengan 12 kurang 15, maka X-nya min 1. Nah, lihat baris 2. Baris 2 juga gitu, 9 kurang 3 adalah 6. K kali Y, oke, kurang 3KY. Lalu 9 kurang 3, 6. 3/4 K-nya tadi, oke, Y kurang 9/4. Nah, dari sini 24 tambah 9 adalah 33 sama dengan 3Y, maka Y sama dengan 11. Jadi komponen XY, 0 tadi sudah ditemukan adalah min 1,11,0. Jadi itulah koordinat C yang ditanya apabila garis AB itu memotong XY. Berarti di AB ini dia potonglah ini ya, bidang XY tadi ini di titik C, kan gitu. Berarti ini adalah satu garis, kan gitu. Nah, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua.